Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Pasti dahsyat, luar biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya jualan yang susah ditolak, bahkan kalau ditolak yang nolak nyesel gitu. Dan itu sudah saya buktikan, terbukti berhasil ya. Sama seperti yang kemarin-kemarin saya jualan mentoring Shopee saya, kemudian mentoring kelas list building gitu ya. Dan bahkan ada banyak hal yang saya tawarin, orang-orang pada apa ya, kalau nolak itu dia malah nyesel gitu. Nah, kok bisa gitu ya? Sama seperti yang sudah saya sebutkan di Facebook saya juga, di status saya ajarin cara jualan yang susah ditolak, bahkan kalau ditolak yang nolak nyesel gitu. Nah, ini akan saya jelaskan kepada Anda ya. Baik, teman-teman, saya share dulu screen saya. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, ini cara jualan lah ya. Saya tulisnya eh, cara jualan yang susah ditolak gitu, susah ditolak gitu. Kalau ditolak nyesel gitu ya. Nyesel. Nyesel ya. Tuh, kuncinya di situ. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu Anda harus buat dulu ya, buat judulnya yang tidak biasa lah gitu ya, yang wow lah gitu. Kalau saya menyebutnya yang wow gitu. Jadi usahakan ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang, terutama ini bisnis online tuh ya teman-teman ya, kita bicara tentang bisnis online. Ketika kita nawarin nih sesuatu kepada orang, orang langsung wow gitu, apa nih gitu. Ya, biasanya kalau istilahnya orang-orang keren lah ya, itu hook. Kalau hook di dalam tinju itu kan kayak apa namanya, ya pukulan yang apa itu, telak gitulah ya, pukulan telak gitu. Jadi kita membuat sampai orang itu ngeh gitu, apa nih gitu. Ya biasanya itu contoh-contohnya ya, misalnya begini. Kalau yang kelas list building saya itu saya buatnya begini misalnya, traffic gratisan hasil gila-gilaan. Nah, orang pasti, apa sih traffic gratisan? Nah, gitu kan. Apa sih traffic gratisan? Nah, gitu. Padahal saya mengajarkan 3 traffic gratisan itu Facebook, YouTube, sama Instagram. Kayak gitu ya. Ya, atau misalnya seperti buku saya, 100 juta pertama dari Shopee. Orang langsung, wow, dari Shopee bisa menghasilkan 100 juta ya? Nah, gitu. Jadi udah mantep dulu gitu ya. Atau mungkin misalnya kalau mentoring saya itu yang sebelum-sebelumnya nih ya, marketplace hero itu apa ya, dari marketplace bisa jadi jutawan gitu, itu juga bisa ya. Jadi intinya adalah membuat sesuatu judul yang wow, tapi nggak boleh nipu loh ya Anda ya. Sangat dilarang gitu, tidak boleh ya. Ceritakan judul itu adalah bagian dari suatu yang benar yang sudah Anda lakukan. Tapi kita pilih angle-nya gitu ya. Kita pilih bahasanya yang wow lah, kira-kira begitu. Ada juga orang yang mengatakan misalnya strategi mendapatkan 1 miliar pertama dari bisnis online. Gitu juga bisa ya. Misalnya dibuat angka lagi, lebih keren lagi. Misalnya 3 strategi utama untuk mendapatkan 1 miliar pertama dari bisnis online. Itu juga keren juga ya. Nah, seperti itu dia. Jadi yang pertama, ingat teman-teman, buat judulnya yang wow lah, kira-kira hook gitu ya. Istilahnya itu hook, kayak pukulannya telak gitu ya. Jadi orang waktu baca, wah mantap nih. Dan ini biasanya ada banyak sih kriterianya. Salah satunya juga tulisannya gitu. Tulisannya itu benar-benar kalau bisa di highlight gitu ya, merah gede gitu ya. Merah gede gitu. Itu orang langsung matanya, wih apa nih gitu. Pokoknya kalau bisa di dalam beberapa detik gitu ya, 3 sampai 5 detik atau bahkan 10 detik itu pertama ya, tek, orang langsung apa ini gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang itu orang lebih senang scroll kan, scroll. Jadi kalau kita tidak melakukan atau membuat sesuatu yang mengambil perhatian dari orang gitu ya, seseorang itu agak susah gitu untuk menangkapnya. Tuh. Karena saya sendiri itu sering banget scroll. Nah, ketika saya melihat sesuatu yang wow, merah atau misalnya kuning terang gitu ya, maka kita akan langsung tek, apa nih gitu. Atau misalnya kalau video gini ya, stop, jangan pergi kemana-mana, misalnya kayak gitu kan.
Ya, atau misalnya stop. Berikut saya berikan 3 cara tips menghasilkan 100 juta pertama gitu. Jadi kita mengambil atensi istilahnya itu ya, mengambil atensi orang yang pertama sekali melihat kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Nah, ini saya ajarin Anda tentang membuat story lah ya. Story bahasanya saya mau pakai bahasa yang sederhana aja karena saya mungkin akan menjelaskan ini kepada Anda yang banyak belum mengerti gitu. Saya buatnya itu ceritakan secara jelas dan detail gitu ya tentang produk Anda dan value-nya atau ialah saya tulis value-nya. Nilai tambah gitu ya. Ini saya tuliskan aja di sini nilai tambah gitu. Jadi Anda ceritain itu produk Anda itu apa misalnya. Oh, ini adalah pelangsing misalnya. Pelangsing ini begini. Kelebihannya adalah ini. Daripada yang lain. Kita nggak perlu hemat makan, irit makan gitu ya. Makan bebas tapi tetap bisa langsing kayak gitu. Nah, itu Anda ceritain tuh value-value apa aja yang tidak ada di produk orang lain. Begitu caranya. Ya. Di sini dia biasanya lebih panjang teksnya, lebih panjang penjelasannya karena kita harus menceritakan nih tentang si produk yang ingin kita jual kepada orang. Itu. Jadi kalau pertama sekali orang udah atensi, judulnya udah mantap, terus kemudian ceritanya juga ceritakan secara jelas tentang produk Anda gitu ya, berikut sama value-value-nya, nilai tambahnya gitu, keunggulannya. Ini Anda ceritakan semua nih di sini ya. Produk Anda tuh, Anda ceritain semua, ceritakan semuanya ya. Barulah bawa mereka nanti ke poin ketiga yaitu offernya ya. Nah, disinilah bermain offer tuh apa sih? Penawaran ya. Saya tulis jelas lah ya. Ini saya tulis jelas kepada Anda nih. Ya, penawaran. Nah, di penawaran ini itu saran saya Anda buat yang namanya ya seperti sejenis bonus lah gitu ya. Bonus, tapi lihat ya, bonusnya ini harus related gitu, related atau berhubungan. Nah, berhubungan dengan produknya gitu. Jadi dengan si produk ini hubungannya. Contoh gini, saya kemarin membuat contohnya KLB saya. Nah, itu saya buat KLB kelas list building. Ternyata salah satu materinya itu ada harus live di Facebook. Nah, saya ajarin tuh sebagai bonus ya. Saya ajarin public speaking. Ya, dasar-dasar public speaking itu saya ajarin itu bonus. Padahal kalau Anda tahu ya public speaking itu kan mahal ya. Anda mau belajar public speaking itu mahal pasti biayanya. Nah, itu bisa kita jadikan bonus, kita jadikan offer, kita jadikan penawaran. Jadi nanti si harga kita itu misalnya harga jual kita berapa nih misalnya? Harga saya ganti aja nih. Misalnya nih ya. Misalnya nih, oke. Nah, misalnya harganya itu misalnya tadi berapa? 300.000 nih. Ya. Nah, ini akan menjadi murah ketika di sini di offer ini kita hajar dengan bonus-bonus yang related berhubungan dengan produk utama kita, ya. Jadi berhubungan dengan produk utama itu, tapi harganya mahal. Contohnya yang saya buat ya KLB kan, kelas list building saya nih, KLB kelas list building itu harganya kan anggaplah sesuai ya 300.000. Orang menganggap ini mahal nih, mahal. Tapi saya tambahin nih, ada bonusnya itu adalah public speaking. Ini harganya aja udah 750.000 gitu ya. Iya terbukti, Anda coba aja cari orang yang mau ngajarin Anda public speaking. Mahal, bahkan ada yang jutaan gitu. Terus kemudian bonus lagi misalnya desain gitu. Desain untuk posting gitu. Kenapa perlu desain untuk posting? Karena kita kan harus posting kan. Kita contohnya KLB itu kan ngajarin Anda harus posting di Facebook gitu ya. Nah, kebanyakan orang nggak ngerti ini cara posting seperti apa. Apa yang diposting itu nggak ngerti.
Nah, kita kasih template. Template-nya itu misalnya desainnya, harganya. Ini beberapa saya tahu vendor saya tanyain tuh kisarannya itu 350.000 gitu. Jadi ini saja sebenarnya, ini baru saya kasih contoh 2 loh ya. Jadi harga kita yang KLB 300.000 nih, dengan kita kasih bonus public speaking 750.000 tambah dengan desain yang harganya 350.000, itu aja udah 1.100.000. Bonusnya sudah melebihi harga produk utamanya. Nah, ini yang dahsyat luar biasa. Anda bisa tambahin lagi misalnya apa? Kalau saya itu ada live Zoom. Live Zoom itu 2 hari gitu. Terus kemudian ada grup khusus, bisa telepon saya, bisa konsultasi dan macam-macam. Nah, ini yang akan susah ditolak nih. Ini yang akan susah ditolak. Bahkan kalau mereka nolak nih, ya. Saya kasih tahu nih, bahkan kalau ditolak mereka nyesel. Kenapa? Karena bonusnya sudah melebihi, overnya itu, penawarannya itu sudah melebihi harga dari harga utamanya ini. Sip? Tapi sebetulnya perhatikan teman-teman, fokusnya adalah bukan bonus loh ya, jangan salah Anda. Fokusnya sebenarnya bukan di bonus ini. Fokusnya yang pertama itu pasti selalu ini. Judulnya udah keren. Kemudian yang kedua, itu ceritakan secara detail dan jelas produk Anda itu apa dan value-nya apa buat mereka. Sehingga mereka bisa nimbang nih. Di pikirannya itu bisa menimbang bahwa, oh kalau saya dapat harga pendaftaran sebesar 300.000, ditambah lagi. Nah ini jadi bonus itu pendukung gitu. Jadi daya dongkraknya gitu kan. Wah ini udah susah ditolak nih kalau udah begini gitu. Dan memang terbukti nggak? Itu terbukti dengan sudah banyaknya ya terjadi penjualan baik itu buku saya termasuk juga mentoring-mentoring yang saya lakukan. Sip, itu aja mungkin. Nah kalau teman-teman ada yang kurang jelas bahkan mau konsultasi silahkan langsung klik aja komen ya. Klik aja, mungkin ada link di sekitar video ini atau komen ya teman-teman bisa komen juga. Bahkan gabung di grup-grup saya. Baik itu di grup Telegram, grup WhatsApp, gabung di sana karena akan banyak ilmu-ilmu yang saya bagikan buat teman-teman semua. Sip, itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. See you, bye-bye.